Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk seluruh dewan juri maupun reviewer. Perkenalkan, saya Denarina Saprelia selaku Ketua Tim PHP 2D Himtel Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya mau sedikit berbagi mengenai progres dari program PHP 2D dengan judul Rancang Bangun Alat Tepat Terasi Cepat sebagai upaya peningkatan produksi terasi di Dusun Kaleng-Kalong, Kabupaten Karawang. Sedikit perkenalan kembali mengenai mitra kami, yaitu Dusun Kaleng-Kalong. Nah, jadi Dusun Kaleng-Kalong ini merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Dusun ini sebenarnya letaknya cukup strategis di pesisir pantai, yang dimana letak ini membuat desa ini memiliki potensi di sektor perikanannya yang cukup bagus dan menjanjikan jika dapat dikelola dengan baik. Nah, pada dusun ini pun terdapat beberapa produksi unggulan seperti terasi dan juga ikan gunting, ikan asin gunting yang merupakan dua buah produk unggulan dari desa ini. Nah, tapi pada kenyataannya di lapangan produksi terasi ini meskipun besar dan permintaannya cukup tinggi, namun sistem produksi dan pemasaran di sini masih sangat tradisional. Jadi seperti contoh sedikit contoh kasus, sempat waktu itu ada pesanan sebesar kurang lebih 50 kilo dan diberikan waktu 2 hari untuk membuatnya. Namun desa ini ataupun kelompok usaha ini tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Padahal untuk dari segi kualitas dari terasi maupun ikan asin dari desa dusun ini bisa dibilang sangat baik dibandingkan dengan terasi yang lainnya. Hal ini didukung pun oleh prosesnya yang cukup higienis dan juga masih menggunakan alat-alat konvensional dan juga tidak menggunakan pengawet apapun. Nah, selain daripada sistem produksi dan pemasaran yang masih sangat tradisional, produksi ini bersifat tidak kontinu atau bentuknya tuh masih bentuknya pre-order. Jadi semua bentuk terasi maupun bentuk produksi yang lainnya itu hanya dibuat berdasarkan pesanan. Jadi made by order. Nah, ini yang merupakan salah satu kekurangan dari desa binaan kami. Nah, maka dari itu inisiatif dari tim kami adalah kami ingin membuatkan sebuah alat produksi untuk mempercepat proses produksi serta sertifikasi penjualan agar ke depannya dusun ini bisa lebih mandiri dalam memproduksi terasinya. Jadi selama ini terasi yang diproduksi oleh dusun itu dihargai murah, satu buah yang kecil itu sebesar Rp500 dan kembali dijual oleh daerah lain itu sebesar Rp1.000 sampai Rp2.000. Nah, ini bisa dibilang cukup merugikan untuk desa ini. Lalu, adapun rumusan masalah dan tujuan dari pembuatan program ini. Rumusan masalahnya itu adalah yang pertama, bagaimana sih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Dusun Kaleng-Kalong. Yang kedua, bagaimana solusi dalam mengatasi peningkatan proses produksi terasi di Dusun Kaleng-Kalong. Lalu, bagaimana solusi sistem pemasaran produk terasi di Dusun Kaleng-Kalong. Adapun tujuan dari tim kami maupun tujuan dari program kami, yaitu kami ingin memberikan pemberdayaan masyarakat Dusun Kaleng-Kalong dalam peningkatan produksi terasi. Lalu kami ingin juga membantu inovasi dalam peningkatan proses produksi agar efektif dan lebih efisien. Lalu kami pun ingin membantu agar desa ini bisa mendapatkan hak paten atau branding dan
Terlebih kami ingin meningkatkan daya beli maupun daya jual dari yang mana sebelumnya pendapatan mereka yang per bulan hanya dengan rata-rata 1 juta rupiah per bulan, kami ingin meningkatkan dari nominal tersebut menjadi ke nominal yang lebih tinggi. Apalagi desa ini tuh terletak di daerah Karawang yang dimana UMR itu tertinggi se-Indonesia. Nah, di sini kami akan sedikit membahas bagaimana kami merealisasikan pelaksanaan. Nah, jadi pada pelaksanaan program ini kami pun membagi ke beberapa metode. Nah, yang dimana metode kami ini yang pertama adalah perencanaan program. Jadi perencanaan program ini kami 90% laksanakan secara daring. Jadi untuk perencanaan keseluruhan itu kami laksanakan pada bulan Juli, Agustus, dan itu melalui daring. Karena hal ini disebabkan karena beberapa dari angkatan 2018 itu sudah melaksanakan kerja praktek dan ini cukup bentrok. Nah, namun tetap kami jalankan perencanaan ini dalam bentuk daring. Dan 10%-nya itu adalah luring. Perencanaan yang luring ini kami laksanakan ketika kegiatan. Jadi perencanaan dari hasil evaluasi program. Nah, lalu kami juga melaksanakan survei dan analisis. Jadi survei di sini kami melakukan beberapa survei, yaitu ada survei pra-program, terus juga kami melaksanakan survei pra-pembinaan, ketika pembinaan, dan juga pasca pembinaan. Itu adalah salah beberapa contoh survei yang kami lakukan. Nah, ini pun kami lakukan berkala. Bentuknya itu berupa wawancara terhadap target atau sasaran kami. Nah, selain melakukan survei analisis, kami pun melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan bersama tim dan juga dibantu oleh kepala usaha KUB maupun juga kepala dusun. Jadi apapun yang telah kami laksanakan di desa, kami berbincang kembali dengan tokoh masyarakat agar ke depannya penyampaian kami maupun program kami dapat lebih baik lagi dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Lalu kami juga melakukan report berkala melalui berbagai platform seperti di grup WhatsApp tim, dan juga kami ada selalu meeting bulanan bersama dosen pembimbing, dan juga kami pun beberapa kali mengupdate di Instagram. Dan yang terakhir adalah monitoring. Nah, monitoring ini akan berupa pengawasan terhadap perkembangan SDM dari binaan. Jadi, kami melakukan pembinaan. Nah, pembinaan ini kami targetkan ke beberapa orang. Kami buat menjadi sebuah kelompok, dan dari kelompok itu kami lihat progresnya dari sebelum program, ketika program, dan akhir program. Jadi benar-benar kita dapat melihat perubahan dari mereka. Seperti itu. Nah, berikut adalah pembagian kelompok masyarakatnya. Jadi masyarakat ini masyarakat dusun Kaleng-Kalong ini rata-rata untuk kepala keluarganya itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, sebagiannya lagi menjadi buruh untuk produksi terasi maupun ikan asinnya. Nah, tak hanya kepala keluarga atau laki-laki, di sini pun kelompok masyarakat ini pun terdiri atas ibu-ibu dan anak muda. Nah, untuk ibu-ibunya di sini pun dia banyak untuk membantu dalam seperti kayak contohnya produksi ikan gunting. Nah, di situ tuh di ibu-ibu ini pun berperan dalam membantu menggunting ikan-ikan tersebut. Lalu juga ketika pencetakan maupun penjemuran itu dibantu oleh ibu-ibunya. Nah, dari orang-orang desa ini, kami pun membagi ke beberapa kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama ada tim AT, tim DM, dan tim DSG. Yang dimana ketiga tim ini memiliki tugasnya masing-masing, dan
Dari tim kami sendiri pun kami sudah memfokuskan orang-orang tim untuk membantu warga desa. Seperti contohnya pada tim AT atau alat tepat. Jadi tim AT ini terdiri atas 3 orang yang membantu untuk berkoordinasi bersama warga desa untuk maintenance dan juga pembuatan terasi maupun perbaikan dari alat tepat yang telah kami berikan. Lalu juga ada tim DM atau digital marketing. Nah, di tim digital marketing ini kami membantu warga desa untuk mengenal bagaimana sih cara mendapatkan uang menggunakan berbagai platform di marketplace. Jadi di sini kami lebih mengacu kepada bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan uang. Nah, di sini untuk digital marketingnya sendiri pun disambut baik oleh warga desa. Nah, sedikit cerita bahwasanya warga desa ini kebanyakan mengetahui hanya satu platform, yaitu Lazada. Nah, di sini kami mengenalkan beberapa platform yang lain seperti Tokopedia dan juga Shopee untuk membantu mereka dalam memperjualbelikan barang-barang yang sekiranya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di digital marketing ini kami tidak hanya memberikan bagaimana cara mereka untuk menjual terasi ataupun produksian dari sana. Tapi di sini kami menekankan bagaimana mereka dapat berjualan barang-barang lain. Kami pun mengenalkan konsep dropship dan juga reseller terhadap masyarakat. Nah, di sini ketika pembinaan digital marketing, saya sedikit mendapat bantuan dari beberapa pihak desa yang ada salah satu pihak di desa yang ternyata dia sudah cukup sukses di digital marketing. Nah, situ kami bantu untuk saling sharing mengenai bagaimana tips and trick berjualan di digital marketing. Lalu ada pun tim terakhir yaitu adalah tim desain grafis atau DSG. Tim desain ini akan bertugas untuk membuat logo, branding, maupun bentuk kemasan dari terasi atau alat tepat. Nah, di tim desain ini adalah salah satu bagian yang sangat krusial dalam pengajuan BPOM. Jadi, untuk pengajuan BPOM, desa ini harus memiliki hak terhadap logonya atau brandingnya. Nah, desain grafis ini membantu untuk teman-teman di desa Dusun Kaleng-Kalong untuk membuat desainnya. Nah, baru setelah mereka mendapatkan hak terhadap logo maupun kekayaan intelektual, nah setelah itu baru diajukanlah ke BPOM. Nah, ini sedikit dokumentasi mengenai realisasi dari pembinaan kami. Nah, bisa dilihat bagaimana antusiasme warga terhadap program kami. Nah, seperti dapat dilihat sini ketika kami sedang membantu menjelaskan bagaimana itu digital marketing, lalu juga ketika kami membahas mengenai desain, dapat dilihat juga di gambar bahwa mereka pun sudah mengerti bagaimana cara mengoperasikan handphone dan mereka pun mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Nah, kita kembali kepada tim pertama, yaitu tim AT atau alat tepat. Sesuai dengan judul proposal kami, bahwa kami ingin membuat sebuah alat yang bernama alat tepat. Nah, berikut adalah rancangan dari realisasi alat tepat. Nah, di sini ada desainnya. Nah, untuk bentuk aslinya dapat dilihat. Jadi untuk cara kerjanya kurang lebih sih seperti ini. Jadi ketika ikan-ikan atau udang ini masuk ke dalam box ini, lalu akan digiling di sini, setelah keluar akan langsung dicetak. Nah, untuk dimensinya dapat dilihat di sini, dengan estimasi produksi itu 16,6 kg per jam. Jadi dengan alat ini
estimasi kami adalah memangkas, waktu yang harusnya dalam sehari mereka memproduksi terasi dalam waktu 12 jam, kami pangkas hanya menjadi 3 jam. Untuk 50 kilogram ikan, teras ikan ataupun udang, itu hanya kami hanya memerlukan waktu 3 jam untuk mengolahnya. Jadi tidak perlu untuk 12 jam seperti sebelumnya, ataupun bahkan bisa 1 sampai 2 hari. Nah, dengan sumber listriknya itu adalah listrik AC dengan daya 600 watt. Jadi pada awalnya, pada perencanaan kami mengestimasikan biaya pemakaian daya dari listrik tersebut adalah 900 watt. Namun setelah kami buat alatnya, ternyata daya ini dapat dipangkas hingga menjadi 575 watt. Nah, ini pun akan berpengaruh pada bagaimana pengeluaran mereka terhadap listriknya. Dan ini cukup menghemat pengeluaran mereka. Seperti itu. Nah, pada slide ini akan membahas mengenai tingkat pencapaian. Sebelum kita berbicara mengenai tingkat pencapaian, saya ingin sedikit membahas mengenai tingkat kesesuaian dari identifikasi masalah. Pada perumusan masalah, kami sudah membuat beberapa dari rumusan masalah tersebut, kami pun mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi di desa ini. Pada awalnya, masalah ini terjadi karena perekonomian. Perekonomian ini terjadi karena minimnya SDM yang mampu dan mau untuk berubah di desa ini. Maka dari itu, kami mulai dari langkah kecil dengan membuat pembinaan. Nah, dari pembinaan ini, kami pun berharap SDM-SDM ini dapat bersaing ke depannya di dunia gitu. Jadi, terlebih di revolusi industri 4.0 ini banyak yang berubah gitu kan. Maka dari itu kami berharap bahwasanya SDM-SDM atau sumber daya manusia yang masih muda maupun yang sudah berumur di sana dapat mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Dalam metode penyampaian pun, karena banyak dibantu oleh warga desa maupun kepala dusun maupun berbagai tokoh-tokoh masyarakat, kami dapat menyampaikan dan masyarakat pun dapat menerima dengan sangat baik. Ini akan dibuktikan dari video testimoni dari masyarakat. Nah, pada video tersebut nanti kita dapat melihat bagaimana respon masyarakat dan bagaimana antusiasme dari mereka terhadap program yang telah kami berikan. Dan apa saja sih sebenarnya harapan dari warga desa terhadap program kami maupun keberadaan kami selaku mahasiswa untuk Dusun Kaleng-Kalong. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahas mengenai tingkat pencapaian. Terdapat beberapa tingkat pencapaian yang telah kami susun dan kebanyakan dari ini adalah sudah terlaksana. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas. Tentu saja dari peningkatan efektivitas penggunaan alat terasi atau alat tepat ini, tentu saja peningkatan efektivitas produksi. Awalnya yang harusnya dalam waktu 12 jam untuk menggiling dan mencetak saja, ditambah 12 jam untuk menjemur, alias 24 jam untuk membuat sebuah terasi, kami pangkas hanya memerlukan 3-7 jam untuk menyelesaikan pembuatan terasi ini. Tentu ini meningkatkan efektivitas dan juga pengetahuan dari masyarakat mengenai keteknologian. Jadi teknologi yang di sini kami ingin tekankan ini tidak hanya teknologi berupa dunia maya gitu ataupun mengenai googling, tapi kami juga ingin menekankan bagian produksiannya. Jadi teknologi sini dapat menguntungkan juga nih untuk warga desa. Jadi teknologi itu bukan hanya mahal tapi juga dapat memberikan keuntungan untuk warga desanya. Kayak gitu. Yang kedua, kami telah memberikan edukasi pengemasan. Nah, jadi edukasi pengemasan ini berupa kami ini
sharing mengenai pengemasan. Pada awalnya, desa ini hanya menggunakan plastik-plastik es, jadi plastik-plastik biasa yang di mana per paknya itu harganya 9.000. Nah, untuk kemasan ini sangat kurang menarik dan tidak tahan lama, dan ini cukup berpengaruh pada bahan makanannya. Bahan makanan ini tidak begitu tahan lama dan orang pun kurang tertarik. Satu bungkus ikan itu hanya dihargai Rp2.000. Padahal ketika kita beli di pasar maupun warung itu sekitar 4 sampai 5 ribuan. Ini bisa dilihat sangat jauh untuk keuntungan dari dusun ini maupun di pasar ataupun orang yang membeli produksian di sini. Nah, maka dari itu kami mengembangkan pengemasan dari mereka. Jadi dari kami itu memberikan sebuah plastik namanya plastik metalis. Nah, dan itu kami buat untuk di-print keseluruhannya. Jadi bentuknya itu lebih cantik dan juga dapat dan punya nilai jual. Lalu yang ketiga, kami juga meningkatkan pengetahuan SDM. Nah, dari edukasi pengemasan, edukasi digital marketing, kami membantu para warga desa untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Pengetahuannya dalam bentuk apa? Pertama tadi seperti pembagian kelompok tadi ada yang desain, jadi kami mengedukasi mereka tentang desain meskipun dari hal-hal kecil seperti dari mulai Canva, kami juga mulai mengenalkan bagaimana menggunakan Adobe Photoshop, Illustrator. Nah, selain daripada itu juga kami membantu untuk mereka berpengetahuan lebih luas gitu, seperti menggunakan marketplace tuh tidak hanya satu marketplace dan ternyata tempat jual beli ini bisa loh menjadi ladang usaha atau ladang rezeki kita. Nah, itu. Dan juga tidak hanya masyarakat saja yang mendapatkan peningkatan pengetahuan, namun dari tim kami pun merasakan adanya peningkatan pengetahuan dari SDM. Nah, karena program ini banyak hal yang kami sebelumnya tidak tahu, seperti bagaimana sih cara untuk pengesahan BPOM maupun branding. Nah, kami mendapatkan di program PHP 2D ini. Selain daripada kami membantu, kami juga belajar banyak bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sebenarnya. Ketika kami mempelajari teoritis di perkuliahan, kami dapat kesempatan untuk mengimplementasikannya di program ini. Dan ini merupakan pengalaman yang bisa dibilang tidak bisa dibayarkan oleh uang dan sangat berkesan terutama untuk tim-tim kami. Dan kami berterima kasih atas itu. Nah, lalu selanjutnya kami pun melakukan edukasi pemanfaatan sosmed dan marketplace. Nah, seperti yang disinggung pada poin ketiga bahwa kami pun adanya peningkatan pengetahuan. Nah, ini tuh dalam bentuk edukasi pemanfaatan sosmed dan marketplace. Nah, jadi kami membantu mereka bagaimana memanfaatkan sosmed ini menjadi ladang uang. Jadi bagaimana cara mendesain, bagaimana cara menarik perhatian dari customer, bagaimana cara berjualan yang lebih modern seperti itu, dan bagaimana cara mendapatkan pembeli yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Karena kan sebelumnya dusun ini tuh pembelinya itu hanya daerah tertentu saja seperti Ciparage ataupun daerah Karawang saja gitu ya. Nah, tapi di sini kami pengen mereka itu paham bahwasanya ada nih sebuah platform, ada nih sebuah media yang dimana mereka bisa mendapatkan pembeli dari berbagai daerah gitu. Nah, lalu kami pun karena dengan ada edukasi ini terdapat perubahan pola pikir dari masyarakatnya. Masyarakatnya yang awalnya hanya berpikir bahwa main handphone ataupun teknologi itu hanya untuk bersenang-senang. Nah, mereka pun telah berubah pikiran bahwa ternyata teknologi ini dapat
memberikan keuntungan tersendiri untuk mereka, dan juga terutama pada alat ya, alat yang awalnya mereka berpikir, "Ya udah mendingan kita kerjain dengan manual aja, kita bisa dapat uang," ternyata ada loh cara, ada loh alat yang bisa mempercepat kerja kita, ada loh alat yang bisa memperingan, kerja kita. Dan jujur untuk alat ini antusiasmenya cukup tinggi dari berbagai kalangan. Karena alat ini tuh belum pernah ada gitu di manapun. Karena ini produksinya sendiri juga kan, alat buat sendiri. Nah, jadi mereka antusiasnya cukup cukup tinggi mengenai alat ini, apalagi bisa melihat alat yang harusnya biasanya kita lihat di pabrik, kita lihat di desa. Ya, itu cukup menyenangkan dan harusnya sangat menguntungkan untuk desa tersebut. Lalu yang terakhir adalah pembuatan logo dan desain. Nah, untuk pembuatan logo dan desain ini, setelah kami jelaskan pada peningkatan pengetahuan SDM dan juga pada tim DSG, yang di mana kami ini ingin desa ini mandiri untuk kedepannya. Dari mulai logo, mereka nanti akan kami bantu untuk pengesahan logonya, lalu juga kami ingin membantu untuk lebih mengedukasi bagaimana untuk lebih kreatif dalam membuat desain. Nah, agar kedepannya produksi ini bisa continue gitu. Nah, adapun beberapa luaran yang tercapai dan belum tercapai. Untuk luaran yang sudah tercapai adalah kami telah memberikan pembinaan untuk SDM, dan yang telah tadi sudah jabarkan, yang di mana SDM desa ini telah kami kelompokkan menjadi 3 kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut pun sedang dalam proses pembinaan. Untuk DSG dan DM itu sudah di minggu ini adalah minggu terakhir kami melakukan pembinaan. Setelah itu kami akan melakukan monitoring bagaimana perubahan pendapatan maupun perubahan mindset dari warga ataupun SDM target kami. Lalu untuk tim AT itu sedang dalam proses pembinaan, karena minggu ini pun kami baru melaksanakan penyerahan alat karena cukup lama untuk pembuatan alat ini. Sempat beberapa kendala. Lalu yang kedua adalah pembuatan buku panduan alat tepat. Nah, untuk buku panduan ini telah kami siapkan dan kami telah buatkan juga untuk warga desa. Selain daripada buku panduan ini, kami pun sudah mulai untuk mencoba mentraining atau mendampingi warga yang akan kedepannya memaintenance alat tersebut. Jadi acuannya itu nggak cuma dari tim kami, tapi juga dari buku-buku tersebut. Yang terakhir adalah publikasi melalui sosmed. Nah, publikasi ini telah kami laksanakan di Instagram kami, dan selanjutnya akan dipublikasikan melalui koran digital seperti itu. Nah, adapun luaran yang belum tercapai. Nah, luaran yang belum tercapai ini adalah yang pertama adalah publikasi jurnal ilmiah. Publikasi jurnal ilmiah ini masih dalam tahap pembuatan jurnal oleh tim kami, yang dimana rencananya kami akan mempublikasikan 2-3 jurnal, dan semoga jurnal ini akan selesai di bulan November dan mendapatkan LOA. Lalu yang kedua yang belum dapat kami capai adalah rujukan untuk BPOM. Untuk BPOM ini, karena kami belum memiliki, desa ini belum memiliki logo yang menjadi ciri khas maupun branding dia, maka dari itu kami sedang melakukan rujukan terhadap pengajuan dari logonya terlebih dahulu. Setelah itu, pasca dari November ini, kami akan membantu untuk rujukan BPOM-nya agar bisa diteliti lagi lebih lanjut apakah ini dapat lolos BPOM atau tidak. Lalu yang belum kami capai yang terakhir adalah peningkatan pendapatan. Untuk peningkatan pendapatan, kami belum dapat menjamin bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Ini dapat disebabkan oleh cuaca juga yang belakangan ini
kurang bersahabat, yang di mana lautnya itu sedang pasang. Jadi untuk 1 bulanan ini lautnya itu cukup pasang sehingga, nelayan-nelayan dusun ini tidak dapat mendapatkan ikan yang banyak maupun udang rebon yang banyak, sehingga peningkatan pendapatan ini belum dapat terlihat dari program yang telah kami laksanakan. Dan ini sedikit share mengenai rencana pada bulan November kami. Rencana pada bulan November kami ada 4 agenda. Yang pertama itu ada pendampingan maintenance alat. Pendampingan ini akan berupa, kami akan membantu untuk ada orang yang dapat memperbaiki maupun mengecek kualitas dari alat ini. Nah, setelah itu kami akan membantu untuk monitoring progres penjualan, dan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kami akan melakukan pembuatan jurnal atau publikasi jurnal. Yang terakhir adalah kami melakukan laporan akhir dan pemutakhiran program, agar ke depannya program ini dapat lebih kontinu dan dapat di-handle oleh himpunan, seperti itu. Dan berikut akan saya sedikit lampirkan bagaimana cuplikan kegiatan kami ketika pengantaran dan juga antusiasme dari warganya. Cukup sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't wanna say goodbye, 'cause I don't think that I have it in my soul to keep letting go. You hold me real tight, kiss me hard another time. Be my fire for tonight, and then I'll let you burn my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya perwakilan dari tim PHP 2D Himtel Unsika ingin mewawancarai perwakilan dari Wakil Kepala Dusun Kalen Kalong dengan Bapak Abdul Qadir. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, nggak apa-apa? Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih tanggapan dari Bapak tersendiri dan masyarakat Dusun Kalen Kalong terhadap program PHP 2D? Tanggapan saya selaku aparatur kedusunan di sini banyak-banyak terima kasih. Terus ya positif sekali dengan lapang dada dan tangan terbuka akan adanya program dari mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya, seberapa dampakkah program PHP 2D ini? Sangat dampaknya itu signifikan, sangat tertarik. Khusus saya selaku aparatur kedusunan di sini sangat antusias sekali dengan program PHP ini. Pertanyaan selanjutnya, dari warga Dusun Kalen Kalong tersendiri untuk antusiasnya terhadap program ini seperti apa? Ya, tinggi juga antusias sekali. Terus kenapa kalau ini gimana ya katanya gini yang namanya juga masyarakat jauh dari keramaian ya kan, apakah ini bagus apa tidaknya gitu kan, tapi antusias sekali setelah kami paparkan selaku pemerintahan dusun di sini. Oh iya gitu, pokoknya bagus sekali aja. Bagus ya, alhamdulillah. Mungkin yang terakhir, dari Bapak tersendiri, bagaimana kesan dan pesannya dan harapan untuk program PHP 2D ini untuk keberlangsungan desa ke depannya? Ya, pesan saya terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi dari Unsika Karawang Elektro gitu kan, pesannya jangan
kendor, semangat, gas pula intinya gitu kan, semangat, jangan, kalau bahasa Sunda itu kan itong epes meer, ya kan, antusias. Namanya juga kita membimbing masyarakat awam, ya kan, perlu bimbingan, binaan, gitu kan. Kepada ini ya, kepada mahasiswa dan mahasiswi pesannya gitu aja, semangat terus, jangan kendor, ya kan, terus bina dan bimbing kami, saya dampingi gitu kan, sebagai aparatur kedusunan di sini saya dampingi, ayo gimana caranya supaya apa daya ekonomis di sini, terutama produksi terasi dan ikan asin supaya lebih meningkat, gitu kan. Kesan saya itu sangat gembira sekali, kesan saya gitu kan, sangat gembira sekali, antusias sekali, apalagi zaman now sekarang itu kan produksi baik terasi maupun ikan asin harus mengikuti zaman, dalam arti higienis lah istilahnya, kebersihannya benar-benar terjaga. Justru dengan adanya ini kesan saya itu sangat membantu sekali, gembira sekali program dari mahasiswa dan mahasiswi, sangat. Semoga Allah membalas ke mahasiswa dan mahasiswi dengan ganjaran yang setimpal dan berlipat-lipat ganda. Itu aja dari kami, semoga sehat selalu, gitu kan. Dan apa yang dicita-citakan mahasiswa dan mahasiswi semoga sukses dan tercapai, ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kami tidak bisa membalas apa-apa, saya mohon maaf, ya kan, mohon maaf selaku aparatur kedusunan, saya sebagai RW di sini, gitu kan, mohon maaf karena apa ya, mungkin dengan kedatangannya mahasiswa dan mahasiswi ke sini kurang memuaskan, kurang membahagiakan, apa karena mungkin tempat, sarana dan prasarana maupun jamuannya gitu kan, minumnya kurang, inilah kami karena gitu mungkin faktor keadaan. Sekali lagi saya banyak terima kasih, semoga Allah membalas dengan pahala dan ganjaran yang setimpal. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya perwakilan dari tim PHP2D Indonesia ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan masyarakat Dusun Kaleng-Kalong karena sudah menerima kami dengan sangat baik, dan atas jamuan-jamuannya selama kami kesini, dan mungkin tanpa disadari banyak bertukar pengalaman, bertukar ilmu kami pun di sini. Kami juga dari pihak mahasiswa merasa masih kurang banyak ilmu, maka harus belajar langsung datang ke desa seperti apa sana. Mungkin terakhir, mohon maaf, masih banyak kekurangan dari kami, dari alat, dari sikap maupun etika dari kami kepada masyarakat Dusun Kaleng-Kalong yang tidak enak. Cukup sekian, terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perwakilan dari tim PHP2D Intel Unsika ingin mewawancarai salah satu perwakilan dari ibu-ibu pengusaha terasi yang ada di desa Kaleng-Kalong. Dengan ibu siapa? Ibu Naji. Saya boleh wawancara ibu? Memberikan beberapa pertanyaan aja sih ibu. Yang pertama itu, bagaimana tanggapan ibu terhadap program PHP2D ini? Baik, nanti untuk kedepannya warga desa. Terus seberapa dampaknya sih program ini terhadap pengusaha terasi di sini, terhadap masyarakat Kaleng-Kalong? Dampak dari pembuatan alatnya, dampak adanya program ini. Enggak, sebenarnya sih nggak ada, soalnya nggak ada alat-alat kayak gini. Oh, masih manual bu ya? Iya. Kalau ada, mungkin kalau ada alat-alat ini sih banyak yang kan kalau bikin sendiri mah jadi kan susah gitu. Kalau ada alat ini mah kan gampang. Berarti lebih mempermudah. Iya, mempermudah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih antusiasme dari warga mengenai alat tersebut? Apakah senang atau Senang, semuanya ya pada senang, masyarakat sini.
jadinya gampang sih ada alat ini, katanya seneng, jadi dibantu sama ini kan jadi lebih cepat. Berarti antusiasnya tinggi ya warga sini. Mungkin yang terakhir, kesan dan pesan dari Ibu untuk program ini dan harapan kedepannya dari program ini untuk desa itu seperti apa? Mungkin pengennya lebih maju lah. Gimana? Udah, oke. Apa Bu? Terima kasih banyak ya Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perwakilan dari tim PHP 2D Himtel Unsika ingin mewawancarai salah satu perwakilan dari kegiatan usaha bersama di Desa Kalen Kalong dengan Bapak siapa? Abdul Qadir. Ya. Saya boleh memberikan beberapa pertanyaan. Boleh. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap program PHP 2D ini dan pembuatan alatnya? Sangat berterima kasih terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah membantu kami, khusus diri saya, umumnya ke masyarakat kedusunan Kalen Kalong, Desa Sumberjaya. Sangat berterima kasih. Kenapa? Karena selama ini kami masyarakat di sini pembuatan terasi atau ikan asin itu jadul lah, zaman dulu. Sekarang saya juga banyak terima kasih, cuman yang baru pertama kali ya mengenalkan alat ini agak yang gimana ini. Kenapa? Karena pakai listrik gitu kan, pakai listrik. Tapi insya Allah setelah kita coba, insya Allah berjalan, insya Allah lah. Jadi itu banyak terima kasih pokoknya pribadi saya, bil khusus umumnya masyarakat di sini yang memproduksi terasi. Ini kan alat terasi, penggilingan terasi dan plus pencetakan gitu. Pertanyaan selanjutnya, seberdampak apa sih program PHP 2D ini untuk masyarakat di Dusun Kalen Kalong? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Terus dari antusiasme warga Dusun Kalen Kalong sendiri terhadap program PHP 2D dan pembuatan alat ini seperti apa, Pak? Antusiasnya itu emang bagus sekali, antusiasnya dari diri saya dan juga kepala dusun di sini, Pak RT juga sangat antusias. Awalnya antusias, ya mungkin setelah produksinya tahu akan hasilnya gimana cara jalannya gitu kan, ya mungkin yang lainnya juga bisa, mungkin juga diikuti. Gitu ya. Kalau awal-awal biasa lah gitu kan, awal-awal juga masih bingung cara operasinya gimana gitu kan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir itu, apa sih kesan dan pesan dari Bapak sendiri khususnya dan umumnya dari masyarakat Dusun Kalen Kalong untuk program PHP 2D ini? Pesan saya terutama kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari Unsika Kabupaten Karawang gitu kan, jalan terus, jangan sampai menyerah, yang malam lah. Yang namanya juga masyarakat bodoh kan perlu bimbingan, perlu dibina, apalagi ini zaman now istilahnya gitu kan. Dan juga kenapa ini kan alat elektro ya kan, alat elektro kayak kami masyarakat di sini kan malum lah, belum tahu mengenal secara modern gitu kan. Ini kan alat modern gitu kan. Itu pesannya jangan sampai mana sih nggak maju ini masyarakat. Harus semangat pokoknya, harus semangat. Kesan saya itu sangat berterima kasih pokoknya. Pribadi saya sangat gembira sekali dengan adanya para mahasiswa dan mahasiswi dari Unsika, sangat senang sekali. Cuma saya mohon maaf gitu kan pada semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa saya tidak bisa ngasih apa-apa, cuma hanya banyak terima kasih, nggak bisa membalas apa-apa. Insya Allah Allah yang membalasnya lipat ganda. Saya doakan mahasiswa dan mahasiswi semoga sehat selalu, gitu kan. Apa yang dicita-citakan masing-masing mahasiswa dan mahasiswi terwujud. Orang sukses, benar dan jujur gitu aja. Semoga sukses semua. Enggak istilahnya si A si B nya, pokoknya sukses semua.
sehat selalu, berlimpah ruah rezeki yang berkah, yang barokah. Itu aja. Semoga dijauhkan dari bahaya, ya kan, dijauhkan dari penyakit. Kalau masalah penyakit itu hanya Allah yang tahu, ya kan, cuma kita hanya syariat gimana supaya kita tidak celaka naik motor gitu kan. Gimana awal pertamanya, langkah pertama kita jangan ngebut-ngebut, ya kan, tahu peraturan naik motor, insya Allah akan jauh, ya kan, dengan istilahnya celaka entah apa. Kalau udah toh kita udah menjaga tersebut, itu mah udah buratan, udah nasib kita. Pokoknya saya mendoakan kepada mahasiswa dan mahasiswi semoga sehat selalu, ya kan, semoga apa yang dicita-citakan oleh mahasiswa dan mahasiswi terwujud, terlaksana selalu, dan mendapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami perwakilan dari masyarakat kedusunan Kalen Kalong mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalasnya berlipat-lipat ganjaran dan pahalanya. Gitu aja, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Entah kekurangan kami di sini tempatnya, ya kan, jamuannya, saya mohon maaf sekali lagi. Pokoknya banyak-banyak terima kasih. Gitu aja, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada semuanya, baik mahasiswa yang di sini maupun yang di kampus. Gitu aja. Salam semuanya kepada rekan-rekan, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di kampus. Gitu aja. Terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Dari kami pun dari tim PHP 2D HIMT Unsika ingin mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangan. Dan terima kasih sudah menerima kami secara sangat baik di Dusun Kalen Kalong. Mungkin kedepannya kita bisa dapat lebih bekerja sama kembali, dan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.